Pemirsa, kalau kita melihat Anissa Rahma ini ya keren sekali loh sebagai ibu dan juga istri. Bagaimana tidak? Ibu satu ini sangat haus dengan ilmu parenting. Mulai dari seminar dia ikutin, semua buku-buku tentang parenting dia pelajari, media sosial apapun yang berhubungan dengan parenting dia follow. Segitunya agar ia belajar menjadi ibu yang baik untuk ketiga putra dan putrinya. Aku juga sama loh, aku belum menikah, belum punya anak, aku juga belajar parenting dari media sosial. Biar apa? Enggak, biar apa-apa, karena kebetulan lewat aja di Instagram ya. Tapi pemirsa, ngomongin soal belajar, hati-hati juga karena kita harus memilah dan juga memilih apapun yang muncul di media sosial, termasuk juga pelajaran apapun itu, termasuk parenting. Betul. Karena tentu saja apa yang di media sosial perlu kita ketahui. Apakah ini valid, apakah betul, atau hanya sebuah postingan yang berusaha untuk menarik engagement semata. Betul, jadi benar-benar harus kita lihat dan nggak gampang itu kita cerna begitu saja ya. Betul ya, tapi kita yakin Anissa Rahma pastinya tahu yang terbaik untuk ketiga buah hatinya. Dan pemirsa, kami juga akan menyajikan tayangan terbaik. Ada series berjudul Bid'ah. Ini adalah sebuah serial di Malaysia yang memang asli sana, kemudian menjadi viral dan juga trending di seluruh dunia dengan lebih dari 2,5 miliar kali tayangan ini ditonton oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan mulai malam hari ini perdana akan tayang di Trans TV Instastory pada pukul 8 malam. Nantinya akan tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Silakan Anda terwalit-walit dengan series Bid'ah. Jangan sampai ketinggalan pemirsa ya. Dan ini juga akan menutup perjumpaan kita di pagi kali ini. Nanti bakal lagi hadir ya Insta siang pukul 10.30 WIB hanya Trans TV. Milik kita bersama. Sampai jumpa. 7 tahun hidup bersama, rumah tangga Anissa Rahma dan Anandito Dwis jauh dari isu tak sedap. Menikah pada 16 September 2018, 4 tahun kemudian, atau tepatnya pada 13 Oktober 2022, pasangan tersebut dikaruniai anak kembar berjenis kelamin perempuan. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran putri ketiga pada September 2024 silam. Jadi orang tua di usia muda, seperti apa pola asuh yang diterapkan keduanya bagi anak-anak? Sama sih, masih belajar. Masih belajar sedikit-sedikit. Misalnya kita tahu sesuatu biasanya dari sosmed kayak gitu-gitu, TikTok, dan kita nonton podcast, kita terapin gitu sedikit-sedikit. Kadang ada yang manjur juga nih ya gitu ya. Kayak misalnya tidak ngomong tidak ya. Jangan, nggak ngomong jangan sama anak. Karena kalau mereka dibilang jangan ini, jangan itu, jangan ini, mereka tuh malah merasa dibatasin. Ya, sama malah ngelakuin hal yang dilarangnya. Jadi berpikir apa ya, pengganti kalimat jangannya tuh apa ya gitu. Keduanya saling melengkapi. Berbagi tugas dalam mengurus anak dan rumah adalah sebuah kesepakatan yang telah ditentukan bersama-sama. Sosok ibunya, benar-benar ibunya, karena yang mengasihinya gitu kan, terus juga yang ngasih makannya. Tapi kalau Anissa semua kan porsi kan capek juga kan ya. Udah kemarin awalnya ngurus twins, sekarang ngurus bayi lagi adiknya. Ya aku lebih ke sadar diri, yaudah deh aku yang masih mandiinnya, terus ganti pampers kayak gitu. Memiliki anak kembar tentu berbeda dengan memiliki anak tunggal pada umumnya. Ada hal-hal tertentu yang harus dijadikan perhatian khusus. Mulai dari perhatian hingga cara men-treat keduanya harus sama rata. Seru sih, tapi ya emang harus effort ya. Iya, lebih effortnya tuh adalah karena dua-duanya itu suka rebutan. Terus harus adil setiap waktu ya. Kita harus kayak gak boleh milih-milih salah satu, gak boleh pilih kasih. Harus adil ya. Bener. Harus adil, jadi kalau misalnya yang satu dibilang, ih bagus ya makannya Alma, yang Alsya juga harus tetap kita appreciate gitu. Ya Alsya juga bagus, lebih bagus lagi kalau habis makanannya, kayak gitu. Jadi harus berusaha seadil mungkin. Terus apalagi beda karakternya juga anaknya, walaupun kembar tapi karakternya beda, sifatnya juga beda, keinginannya juga beda. Jadi benar-benar harus pahamin dengan anak-anaknya kayak gimana, sukanya apa, kayak gitu. Memiliki dan membesarkan anak adalah dua hal yang berbeda. Setiap orang bisa mempunyai anak, tapi tidak semua bisa membesarkannya dengan baik dan benar. Di awal memiliki anak kembar, Anandito sempat stres bahkan marah saat pola tidurnya tiba-tiba harus berubah. Ngerasainnya itu mungkin karena kita udah capek seharian. Nah, pas lagi bobo malam ya, yang berasa banget. Jadi kita udah mau bobo tengah malam. Kebangunnya tuh jam 2, jam 3 itu kan udah tiap jam kebangun udah ya. Yang
tidurnya kita tuh kan udah pulas-pulasnya, tapi kebangun jam 2 jam 3 karena anaknya mau susu. Jadi nangisnya kenceng. Nangisnya kenceng banget. Dikasih ASI, terus sudah ditambahin sufor juga. Diganti pampers, kok nggak berhenti. Tapi kok nggak tidur. Nah keburu kakaknya juga bangun, kan kembar kan, yang satu bangun, yang satu juga ikut bangun gitu, jadinya rame banget ya. Kenapa sih? Mana kepala pusing berat ya, terus langsung abinya langsung keluar lah gitu. Jadi aduh udah keluar lagi, ngapain lagi nih gitu. Tapi pas paginya langsung ini ya minta maaf, kayak merasa bersalah gitu ya sama anak. 3 anak dalam 7 tahun dan semuanya cewek membuat Anandito masih penasaran. Hasrat untuk mendapatkan anak cowok masih menggebu-gebu. Kendati demikian, pasangan tersebut masih menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan anak kembali. Sebenarnya karena tiga-tiganya cewek, jadi bapaknya masih penasaran, pengen cowok ya. Kalau cowok gimana ya? Tapi walaupun sempet kedengar sama melihat langsung kayak teman-teman kan banyak yang punya anak cowok kan, itu ternyata wah kayaknya bakal lebih ekstra ya. Lebih ekstra lagi. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa. Iya. 2 tahun ya, Akila 2 tahun lah. Pas Akila 2 tahun, akunya juga belum terlalu usianya makin dewasa dan nggak terlalu jauh sama anak-anaknya, jadi capeknya biar sekalian ya, jaraknya deket sama adik-adiknya, kakak.